Calon Tumbal Pesugihan, Part 46, mencoba mengalihkan. Roy sedikit kebingungan dengan perilaku genderuwo peliharaannya malam itu. Genderuwo itu biasanya akan kembali ke rumah saat pagi, setelah selesai menghisap semua energi di tempat yang ia tumbalkan. Malam ini mendadak genderuwo peliharaannya itu cepat kembali ke rumah, sambil terus menunjuk ke arah rumah dan warung tongseng milik Jaya. "Kenapa? Ada apa? Apakah aku harus ke rumah itu sekarang juga?" tanya Roy, di tengah kegelapan lantai 2 rumah itu. Genderuwo itu mengangguk, sebagai pertanda bahwa itu adalah jawaban dari pertanyaan yang Roy ajukan. Roy pun mau tak mau segera turun dari lantai 2 rumah itu dan kembali mengunci pintu menuju ke atas. Ia keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke arah rumah milik Jaya, diikuti oleh genderuwo peliharaannya. Roy benar-benar berhenti di depan rumah dan warung itu lalu berkacak pinggang sambil menatap ke arah genderuwo peliharaannya tersebut. "Apa yang kamu coba tunjukkan kepadaku? Di sini tidak ada apa-apa sama sekali," ujar Roy. Di dalam rumah milik Jaya, Kalin mendadak meminta semua orang untuk diam. Suara Roy terdengar jelas oleh telinganya, begitu pula oleh telinga yang lainnya setelah mereka semua diam. "Apakah ada hal yang kamu lihat tadi di sini saat sedang menghisap energi tumbal dariku? Apa? Coba tunjukkan jika memang ada yang ingin kamu tunjukkan padaku," pinta Roy. Dinda kini menatap ke arah Kalin, Kira, Rini, dan Vira. "Peliharaannya mungkin sudah mengadu sama si Roy," bisik Kalin. "Udah jelaslah pasti dia ngadu. Masalahnya tadi semua makhluk tak kasat mata tertarik ke arah rumah ini saat sedang kita bentengi," balas Vira, ikut berbisik. "Gue baru tahu kalau genderuwo bisa ngadu juga sama yang memelihara dia. Setahu gue, setan jarang-jarang bisa ngadu kan?" tanya Rini. "Tergantung si pemeliharanya, Rin. Kalau si pemeliharanya sering ngajarin dia buat ngadu kalau ada hal-hal aneh, ya pasti dia akan jadi pengadu seperti yang diinginkan oleh pemeliharanya," jelas Dinda. Kira masuk ke dalam rumah itu dengan mengendap-endap setelah mengintip keluar melalui jendela warung. Ia jelas tak mau kalau suara langkah kakinya akan terdengar oleh Roy dan genderuwo peliharaannya. "Kayaknya peliharaannya si Roy kepengen banget Roy mendekat ke rumah ini," lapor Kira. "Terus gimana atuh kalau akhirnya Roy memutuskan mendekat?" tanya Denny, merasa penasaran. "Ya, itu artinya dia harus menerima konsekuensi," jawab Rini atas pertanyaan yang Denny ajukan. "Konsekuensinya seperti apa kira-kira?" tanya Jaya. Konsekuensinya bisa terbakar separuh atau seluruh tubuh, atau yang terparah adalah mati mendadak tanpa alasan, Pak," jawab Dinda. "Astagfirullah. Atu itu mah akan jadi berbahaya kalau sampai dia benar-benar akan mendekat," Jaya tampak kaget. "Kalau begitu kita buat pengalihan aja, Mang," saran Yusuf. "Pengalihan bagaimana, Yus? Cepat bilang," pinta Agil. "Kita pura-pura aja belum tidur. Kita ngobrol di warung, biar si Roy pikir enggak akan aman kalau dia mendekat saat masih ada orang yang belum tidur di rumah ini," jelas Yusuf. "Ide bagus itu," tanggap Kalin. "Ya sudah, cobalah cepat biar si Roy pergi dari depan rumah ini." Agil dan Yusuf pun segera keluar dari rumah kemudian menyeret kursi yang ada di warung agar terdengar sampai keluar. Kalin dan Dinda mengintip dari jendela warung. Mereka melihat langkah Roy yang hendak mendekat ke rumah itu mendadak berhenti saat terdengar suara kursi yang diseret. Vira dan Kira berdiri di ambang pintu rumah, sementara Denny menggenggam tangan Rini di belakang mereka. Jaya melihat hal itu dan mengerenyitkan keningnya selama beberapa saat, namun tak mengatakan apapun.
Meja yang mau diperbaiki teh yang mana, Kak Agil? Tanya Yusuf dengan sengaja. Itu yang di ujung, Yus. Besok paling baru bisa diperbaiki. Kalau enggak bisa diperbaiki, ya bakalan diganti sama yang baru, jawab Agil mengimbangi permainan Yusuf. Kalin memberi tanda untuk terus berbicara kepada Agil dan Yusuf. Tampaknya Roy masih ada di luar dan belum juga pergi. Kalau gitu besok kita sama keluarin dulu mejanya, biar bisa dilihat jelas dari luar, ujar Yusuf. Iya, rencananya besok teh begitu. Besok bantuin atuh kalau kamu punya waktu. Iya, insya Allah pasti dibantuin. Besok aku teh masih libur, belum waktunya ngajar lagi. Roy pun terlihat pergi oleh Dinda dan Kalin. Hal itu membuat mereka memberi tanda untuk berhenti bicara pada Agil dan Yusuf. Dia udah pergi? Tanya Agil, kembali berbisik. Udah, Kak, dia baru aja pergi, jawab Dinda. Agil mendekat pada Dinda dan menggenggam tangannya dengan lembut. Pria itu ikut mengintip setelah Kalin menjauh dan mengajak Yusuf kembali ke dalam rumah. Semua orang kembali masuk, kecuali Dinda dan Agil. Duh, dia itu hobi bikin orang lain deg-degan dari dulu. Sejak pertama muncul di Cijanur pun, dia udah seaneh itu kelakuannya, ujar Agil. Dinda kini menatap Agil yang ada di sampingnya. Ia memperat genggaman tangan mereka hingga membuat Agil menoleh ke arah Dinda. Dinda enggak akan biarin Kak Agil kenapa-napa gara-gara dia. Dinda akan lakukan apapun untuk menjaga kakak, Kak Denny, dan bapak. Almarhumah emak pasti enggak akan tenang kalau sampai terjadi sesuatu pada kalian bertiga. Insya Allah, Dinda akan mencoba sekuat tenaga untuk menjauhkan Roy dari kalian, janji Dinda. Agil menatap Dinda dengan sendu. Ia mengecup kening wanita itu dengan lembut, demi bisa menggambarkan betapa besarnya rasa sayang yang kini bertahta di dalam hatinya untuk Dinda. Wajah Dinda memerah usai merasakan kecupan lembut dan hangat tersebut. Jantungnya berdebar tak karuan hingga terasa sulit untuk ditenangkan. Kakak akan segera menikahi kamu, Neng. Insya Allah persiapannya akan selesai dalam waktu dekat. Kakak enggak mau menunda-nunda lagi, ujar Agil, memberikan kepastian untuk Dinda. Dinda akan menunggu waktu itu tiba, Kak Agil. Dinda juga enggak mau menunda apapun lagi jika itu menyangkut dengan hubungan kita saat ini. Dinda ingin selalu ada untuk Kak Agil dan ada di sisi Kak Agil, meskipun banyak hal yang harus Dinda lalui. Dinda mau membahagiakan almarhumah emak dengan menjaga Kak Agil sebaik-baiknya di sisi Dinda, balas Dinda penuh ketulusan. Kalin, Kira, Vira, dan Rini mendekat pada mereka berdua tak lama kemudian. Sama sekali tak ada ajang goda-menggoda seperti biasanya, karena mereka berempat tahu bahwa Dinda dan Agil sudah bukan lagi berada pada tahap main-main belaka. Kami harus pulang, Kak Agil. Besok insya Allah kami akan melanjutkan usaha lainnya untuk menghentikan kegiatan gila yang Roy lakukan, ujar Rini. Iya, Neng Rini. Maaf kalau kakak terlalu lama menahan Neng Dinda, sambut Agil. Kami tidak merasa begitu, Kak Agil. Santai saja, toh kalian berdua memang harus membicarakan banyak hal sebelum hari pernikahan kalian dilangsungkan. Kami memaklumi hal tersebut, jadi jangan merasa sungkan jika memang Kak Agil ingin bicara banyak dengan Dinda, ujar Kalin, yang tidak ingin Agil menjauh dari Dinda hanya karena perkara merasa tidak enak. Kami pulang dulu, Pak, pamit Dinda pada Jaya. Iya, Neng Dinda. Bapak, Denny, Agil, dan Yus akan lihat dari depan warung sini, sampai kalian benar-benar masuk ke rumah, ujar Jaya seraya berjalan mendekat. Assalamualaikum, pamit kelima wanita itu. Waalaikumsalam, jawab semuanya dengan kompak.
Mereka benar-benar diawasi sampai tiba di rumah dan mengunci gerbang. Setelah itu, barulah mereka kembali masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Malam itu semua berakhir tanpa ada insiden apapun, namun Roy di rumahnya masing-masing merasa penasaran dan ingin sekali mencoba menumbalkan anggota keluarga Jaya sekali lagi. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.